Episode 84. Ron berjalan menghampiri Nancy dan Elijah berada. Tatapan sinis masih ia layangkan pada Rayhan. Begitu sebaliknya, Rayhan harus menahan emosinya dengan kedatangan Ron. "Jolie sayang," ucap Ron mendekati Elijah. Hendak memegang tangan Elijah, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Elijah sedikit meringsut mundur. Terlihat jelas rasa takut di wajah Elijah pada dirinya. Rayhan masih di sana tanpa terasa mengepalkan tangan. Sungguh ia benci dengan rencana ini. "Maafkan saya ya Jolie sayang," ucap Ron menatap Elijah. "Nah, tolong maafkan Ron dan kembalilah pada kami," pinta Nancy meraih tangan Elijah. Elijah masih terdiam sekilas ia melirik Rayhan. "Jolie sayang, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, Jolie." Ron meraih paksa tangan Elijah. Melihat itu, Rayhan yang sudah tidak bisa menahan amarahnya pun mendekati Ron. Rayhan meraih kerah baju Ron, mengempaskan dan menghimpitnya hingga ke tembok. "Kau licik Ron Fernandes," teriak Rayhan. Keduanya sudah siap untuk saling melepaskan pukulan, membuat Nancy seketika berteriak. "Hentikan!" Nancy menghampiri keduanya mencoba melerai. "Lepaskan nak, jangan berkelahi. Kalian bisa menyelesaikan semuanya secara baik-baik." Nancy berada di tengah-tengah keduanya. "Maaf nak Rayhan, saya tidak bermaksud membela Ron karena dia anak saya. Tapi seharusnya sebagai laki-laki nak Rayhan tidak boleh merebut kekasih Ron," ucap Nancy yang tidak tahu menahu bahwa sebenarnya anaknya lah yang di sini sebagai perebut kekasih Rayhan. Rayhan mengernyitkan dahi mendengar ucapan wanita parubaya itu. "Kau tahu Ron Fernandes, kau benar-benar licik sampai kau tega berbohong pada seorang ibu," ucap Rayhan menatap tajam pada Ron yang menyeringai di belakang mominya. "Nak Rayhan, izinkan seseorang ibu ini memohon padamu. Tolong biarkan Jolie ikut bersama kami," pinta Nancy tulus pada Rayhan. Sejenak Rayhan menatap manik mata tulus wanita parubaya itu yang mengingatkan pada mamanya. Rayhan kemudian menoleh pada istrinya, menatapnya lembut. Jujur saja jika ini semua bukan rencana yang diinginkan istrinya, pasti ia sudah membongkar kebusukan Ron di depan Nancy. "Kau beruntung Ron Fernandes, ada seorang ibu yang menyelamatkanmu," ucap Rayhan kemudian beranjak memegang handle pintu ruangan itu dan menutupnya keras sebelum ia berlalu meninggalkan ketiganya di dalam ruangan. Nancy sedikit merasa tidak enak dengan ucapan Rayhan, apalagi tatapan mata Rayhan yang terlihat ada kejujuran di dalamnya. Ia pun menoleh pada Ron. "Apa maksud dari ucapan Rayhan tadi Ron? Kau tidak berbohong pada Mommy kan?" tanya Nancy menyelidik. Ron kembali menciptakan kebohongan pada mominya. "Dia itu laki-laki psikopat Mom, dia begitu terobsesi pada Jolie. Percayalah pada Ron," ucap Ron berusaha membuat mominya percaya, sedangkan Elijah merasa muak dan kesal dengan kebohongan yang Ron ciptakan tentang suaminya selama ini. "Baiklah nak, Mommy percaya," ucap Nancy meskipun dalam lubuk hatinya ia merasa Rayhan seperti anak yang baik. Kini keduanya beralih menoleh pada Elijah yang berdiri di pinggir ranjang dengan tangan yang masih terpasang selang infus. "Jolie sayang," ucap Ron mendekati Elijah diikuti dengan Nancy. "Jolie, ikutlah pulang bersama kami sayang." Ron meraih tangan Elijah. Elijah sebenarnya ingin menepis tangan Ron tapi diurungkan demi rencananya. "Paman, saya mau ikut tapi jangan kurung saya di rumah terus," ucap Jolie menatap Ron. "Izinkan saya bekerja paman," lanjut Elijah. Ron menyeringai mendengar permintaan Elijah. "Jolie sayang, untuk apa kamu bekerja? Semua kekayaan yang saya punya adalah milik kamu. Kamu tinggal bilang apapun yang kamu inginkan akan saya berikan." Tangan Ron terangkat hendak membelai rambut Elijah, tapi Elijah menghindar dengan menunjukkan wajah kesalnya yang terlihat manis dan menggemaskan bagi Ron. "Saya ingin bekerja paman, saya tidak ingin kekayaan paman," sungut Elijah. "Tapi Jolie sayang." "Ron," setelah Nancy menatap dengan mata menajam pada Ron yang masih ingin melarang Elijah. "Biarkan dia bekerja. Jangan kurung dia di rumah terus, kasihan." Nancy memegang pundak Ron. Ron sejenak berpikir. Ia kembali teringat dengan ucapan Dr. Danu agar menuruti permintaan gadis yang dicintainya itu dan jangan membuatnya tertekan. "Baiklah sayang, kamu boleh bekerja. Tapi kamu harus bekerja di perusahaanku," ucap Ron karena jika Elijah bekerja di perusahaannya, ia masih bisa mengawasi Elijah dari Rayhan. Elijah berpikir jika ia bekerja di perusahaan Ron, maka itu akan semakin mempermudah rencananya untuk menyelidiki Ron. "Baiklah paman," tutur Elijah menyetujui keinginan Ron. Episode 85. Kini Elijah sudah berada di kediaman Ron setelah mendapat izin pulang dari Dr. Danu. "Jolie sayang, kamu ingin Mommy masakan apa?" tanya Nancy yang saat ini berada di dapur bersama Elijah. "Apapun yang Mommy masak, saya pasti suka," jawab Elijah pada wanita
yang sudah dianggapnya ibu itu. Sayang, kau tahu semenjak kepergianmu, Mommy merasa kesepian. Kamu seperti anak perempuan bagi Mommy. Nancy begitu menyayangi Elijah. Jika bukan karena ingin mencari bukti kejahatan Ron, sudah pasti saat ini Elijah menceritakan semuanya pada Nancy kalau Ron anaknya hampir saja menghilangkan nyawa Ryan dan dirinya. Mommy juga seperti mamaku, aku menyayangimu Mom, ucap Elijah memeluk Nancy. Nancy membalas pelukan Elijah dengan membelai lembut rambut Elijah. Ya sudah, sekarang tolong kamu panggil Ron, ajak dia makan siang bersama kita. Pinta Nancy yang terpaksa harus Elijah turuti karena sebenarnya ia takut jika harus berhadapan dengan Ron. Baik, Mom, ucap Elijah kemudian beranjak meninggalkan Nancy mencari keberadaan Ron. Elijah terus berjalan di rumah besar itu. Ia mencari Ron di kamarnya tapi tak ada respon saat ia mengetuk pintu. Akhirnya, Elijah memilih mencari Ron di ruang kerjanya. Paman, panggil Elijah mengetuk pintu ruang kerja. Ron yang sedikit terbuka. Paman, panggil Elijah lagi melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan kerja itu. Elijah mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Ron, tapi sama sekali tak dapat ia temukan. Elijah melihat ada sebuah lemari rak buku besar di ruangan kerja Ron. Ternyata paman suka membaca juga. Gumam Elijah sembari melihat-lihat sekumpulan buku yang ada di lemari rak itu. Ah iya lupa, kan disuruh Mommy mencari paman. Gumam Elijah menaruh kembali buku yang ia baca di lemari rak itu. Elijah melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Saat Elijah memegang handle dan akan menutup pintu, tiba-tiba saja Elijah kaget melihat lemari rak buku di ruangan Ron bergeser dan Ron bersama John keluar dari balik lemari itu. John, pastikan besok barang itu sudah dikirim. Suara Ron memberi peringatan pada John. Elijah merasa kaget dengan perlahan ia menutup pintu yang hampir tertutup. Aku harus mencari tahu ruangan apa itu sebenarnya. Berak, Elijah yang tergesa-gesa tidak sengaja menyenggol vas bunga. Siapa? Ron membuka pintu ruang kerjanya diikuti John. Sayang, apa yang kamu lakukan? Ron menghampiri dan ikut berjongkok dekat Elijah yang sedang memunguti vas bunga yang pecah. Sudah, biarkan saja. Biar nanti pelayan membereskan. Ron mencegah tangan Elijah dan mengajaknya berdiri. Elijah berusaha bersikap tenang di depan Ron agar tidak curiga. Paman dari mana? Kenapa bisa keluar dari ruangan itu? Tadi saya cari kenapa paman tidak ada di ruangan itu. Tanya Elijah polos menunjuk ke ruang kerja Ron, membuat Ron menoleh pada John. Sayang, dari tadi saya di situ sama John. Kamu nyari saya ada apa? Ron berusaha mengalihkan pertanyaan Elijah dengan pertanyaannya. Elijah meskipun pintar tapi tetap saja dia gadis yang polos. Oh itu paman, disuruh Mommy nyari paman buat makan siang bareng. Ucap Elijah tersenyum melupakan pertanyaannya yang tidak dijawab oleh Ron. Salah satu kepolosan dari Elijah itulah yang membuat Rayhan, Ron dan Dr. Danu makin jatuh cinta pada gadis itu. Ron tersenyum hendak membelah rambut Elijah, tapi Elijah secara refleks menghindar tangan Ron. Ayo paman, Mommy pasti sudah menunggu. Ajak Elijah kemudian menoleh pada John. Paman ibu juga mau ikut makan? John merasa kaget dengan panggilan Elijah pada dirinya karena baru kali ini ada yang memanggilnya imut. Ron menoleh pada John. Sayang, kenapa kamu panggil John dengan imut? Bukannya aku yang lebih imut dan tampan? Tanya Ron kembali menatap Elijah. Aku tidak senang mendengarnya sayang, ucap Ron kesal. Paman, imut itu artinya hitam mutlak. Elijah terkekeh dengan ucapannya. Hah? Maaf Paman John, saya hanya bercanda. Elijah masih tertawa lirih meninggalkan keduanya menuju ke dapur di mana Mommy berada. Ron tertawa menoleh pada John. Kamu memang imut John. Tawa Ron semakin keras meninggalkan John yang tersenyum kecut sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dret. Elijah melihat layar ponsel kemudian dengan segera mungkin masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar. Elijah segera menekan tanda menerima panggilan video pada ponselnya. Assalamualaikum kak, ucap Elijah melihat layar ponsel. Terlihat laki-laki tampan yang telah resmi menjadi suaminya menatapnya. Waalaikumsalam istriku sayang, ucap Rayhan tersenyum memandang Elijah. Sayang, apa kamu tidak merindukanku? Tanya Rayhan dengan wajah sedikit murung. Elijah tak menjawab pertanyaan Rayhan. Ia hanya tersenyum di depan layar ponsel yang menghubungkan dengan suaminya itu. Baiklah, jika kau tak menjawab, aku akan segera menemui di rumah Ron sekarang juga, ucap Rayhan. Kak Ray, Elijah kaget mengernyitkan dahi dan memanyunkan bibir mungilnya. Sayang, jangan menampakkan wajah seperti itu saat tidak di dekatku. Keluar Rayhan menatap gemas istrinya. Apa maksud Kak Ray? Tanya Elijah bingung. Kau ini sangat manis sayang, aku ingin sekali menciummu kalau kau seperti itu. Goda Rayhan tersenyum dengan mengedipkan satu matanya. Kak Ray mesum, teriak Elijah. Sayang,
Masa sama istri sendiri dibilang mesum? Rayhan benar-benar senang seketika melihat istrinya yang seperti itu. Terlihat salah tingkah karena malu. Sayang, jangan lupa, kalau ada apa-apa kamu segera hubungi suamimu ini. Aku selalu berada di dekatmu. Ucap Rayhan yang saat ini sedang berada di sebuah apartemen yang lokasinya sangat dekat dengan kediaman Ron. Rayhan sengaja membeli apartemen itu karena ia benar-benar tidak ingin berjauhan lagi dengan istrinya, apalagi saat ini istri tercintanya itu sedang berada di rumah rivalnya. Kak Ray, tadi Elijah lihat di ruang kerja Ron, ada ruangan rahasia di balik lemari. Nanti Elijah berencana ingin menyelidikinya, ujar Elijah pada suaminya. Ruang rahasia? Apa mungkin itu berhubungan dengan bisnis gelap yang dijalani Ron? Ucap Rayhan berpikir. Selama ini ia sempat mendengar kalau Ron memiliki hubungan dengan geng mafia yang berada di Prancis. Mungkin saja Kak, Elijah akan mencari tahu. Elijah memang penasaran dengan ruang rahasia di ruangan kerja Ron. Hati-hati sayang, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan kamu. Rayhan terlihat khawatir karena ia tahu dunia geng mafia itu sangat berbahaya. Jika Elijah ketahuan bisa jadi Ron akan sangat murka dan menyakiti istrinya. Iya Kak, Elijah akan hati-hati. Ucap Elijah tersenyum agar suaminya tidak cemas. Sayang, apa tidak lebih baik kamu hentikan rencana kamu itu? Biar saya yang akan berusaha mencari bukti kejahatan Ron. Pinta Rayhan yang sedari awal tidak setuju dengan rencana Elijah. Mana boleh seperti itu. Belum selesai, Elijah melanjutkan bicaranya sudah terdengar. Tok tok tok. Suara ketukan pada pintu kamar Elijah. Jolly sayang, kau bicara dengan siapa?